ada 11 orang yang join. Oke. Udah di-share belum file yang per kelas itu? Sudah, Bu. Sudah. Tadi nitip Udah. Mas Sami Aji. Sudah ya? Sudah. Kemarin yang waktu absensi itu masih ada yang bingung enggak? Yang absen di satu filenya Bu Ana itu? Kalau bingung tanya mumpung ketemu di Zoom. Apa lancar-lancar aja? Sudah coba dibuka belum file yang di share Mas Sami? Aduh, Bu. Aja banter-banter. Belum, Bu. Loh, itu sing wingi lho. Ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan, Bu Ana mulai aja. Sedikit tentang materi hari ini adalah TM12 ya, tentang internet. Tak mute-nya aja lah. Wah. Yes. Oke. Sudah paham semua ya internet? Kira-kira yang menarik di internet itu apa ya? Boleh di-unmute kalau mau komen. Jadi hari ini itu Bu Ana sengaja nggak nge-share key question-nya ya. Pertanyaannya apa? Ini Bu Ana mau tanya dulu, apa bedanya internet, intranet, dan extranet? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang tahu? Kalau internet kemarin kan komputer yang bisa berkomunikasi, Bu. Ya, jadi antara satu komputer dengan komputer lain berkomunikasi bisa lewat kabel atau bisa berkomunikasi via wifi. Terus kalau intranet dan extranet bedanya apa? Ada yang tahu enggak? Halo. Sambil cari di ini di HP-nya. Kayak jaringannya suatu perusahaan yang buat mengekspos ke jaringan luar, bukan sih Bu ya? Kalau intranet itu jaringan dalam perusahaan. Jadi Yang ekstranet. Ya, yang extranet. Extranet itu tetap jadi satu perusahaan berkomunikasi dengan pemasok, berkomunikasi dengan mitra perusahaannya, tapi dia tetap di cover dalam satu jaringan yang nggak bisa dilewati oleh komputer lain. Misalnya komputer Bu Ana nggak ikut dalam perusahaannya apa gitu ya, Bu Ana mau masuk ke dalam jaringan perusahaan itu nggak bisa. Jadi kalau nggak punya kemampuan lebih kayak hacker gitu nggak bisa obok-obok jaringan intranet dengan extranet ini. Jadi bedanya kalau intranet itu hanya satu lokasi dalam satu perusahaan, tetapi kalau extranet itu satu perusahaan tapi digabungkan dalam beberapa lokasi yang berbeda gitu loh. Misalkan cabang Surabaya dengan cabang Mojokerto. Sebentar ya. Aja berisik dah. Masuk ke sini tuh. Maaf ya. Jadi lanjut lagi.
Kalau internet adalah komputer yang berhubungan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, sedangkan intranet dan ekstranet itu adalah komputer dalam satu perusahaan yang berhubungan. Nah, kalau intranet itu dalam satu lokasi, kalau ekstranet itu dibedakan lokasi yang berbeda yang berjauhan. Nah, yang membatasi antara intranet dengan ekstranet itu ini ada yang namanya firewall. Tahu enggak apa firewall itu? Kayak dinding pengaman gitu ya. Jadi kalau kita di Indonesia itu nggak merasakan firewall, tapi kalau kita ini di Cina, itu pemerintahan Cina benar-benar protect, itu namanya komputer, itu nggak bisa berkomunikasi keluar dari Cina tanpa disaring oleh pemerintahan Cina. Nah, ini firewall dari pemerintahan Cina ini yang kemarin sempat pas awal mula ini pandemi, ada yang dari Cina itu sampai viral karena dia curhat. Nah, curhatnya ini harus pakai apa? Kalau komputer di Cina itu dikasih firewall semua, dia bisa curhat karena dia ini masuk ke jaringan VPN. Jadi jaringan VPN ini jaringan yang bisa melompati firewallnya Cina itu. Nah itu, jadi kalau di Indonesia nggak berasa ya, kita nggak berasa dikekang dengan adanya firewall. Tapi kalau di Cina itu akan berasa banget. Kita ngomongin pemerintah, mengkritik pemerintah yang nggak enak, itu di Cina langsung kayak di ban gitu akunnya. Oke, tentang internet, intranet dan ekstranet, terus firewall sudah. Kemudian apa 5 sumber daya internet? Ada yang tahu? Coba di browsing. 5 sumber daya internet. Ketemu apa? 5 sumber daya internet. Itu apa saja? Biar nggak ngantuk. Ayo belajar bareng-bareng. Jadi kalau cuman dengerin apa katanya Bu Ana ngantuk. Nah, kalau kalian Bu Ana ngarahinnya pakai pertanyaan, kalian cari sendiri. Nah, proses carinya itu nanti yang bisa lebih mancep ke otak. Apa Mbak Desi? 5 sumber daya internet? Email, newsgroup, Heeh. Terus apa mailing lagi? list, Heeh. element, IRC. Ya. Jadi ada 5 ya. Ada email. Email itu ada Yahoo, ada Gmail, kemudian ada FTP, File Transfer Protocol, terus ada www. Nah, ini akses informasi dengan format hypertext. Jadi ini teknis banget ya. Terus ada IRC itu kalau dulu internet relay chat. Nah, sekarang kan ada WhatsApp, ada Discord, ada Telegram. Nah, kayak gitu. Terus yang kelima ada web browser. Web browser apa aja? Yang biasanya dipakai Chrome, Mozilla, UC Browser, Opera Mini. Ada lagi yang lain? Sudah. Terus apa bedanya web server dengan web browser? Apa bedanya web server dengan web browser? Ada yang ketemu? Web server adalah, web browser adalah Web server. ketemu apa? Web. Teknologi web.
Ada web server, ada web browser. Kalau web server itu Sistem atau adalah web perangkat- yang melayani apa? sistem atau perangkat yang digunakan pihak penyedia konten Ah, untuk penyedia menyajikan konten. Kata kuncinya penyedia web konten. Server yang melayani, sedangkan web browser itu ada pada sisi klien. Jadi klien dan server ada dua macam ya. Teknologi web itu ada dua macam. Yang satu adalah sisi klien, yang kedua adalah sisi penyedia. server atau penyedia. Nah, sudah gampang ya. Tapi nek ditawurusno ya bulat ya. Web server yang menyediakan perubahan kode Konten. oleh end user, sedangkan web browser ini hanya terdapat proses pengiriman kode. Oke, tentang web server, web browser sudah. Kemudian apa yang dimaksud dengan DNS? Ada yang ingat enggak? Apa kepanjangan dari DNS? Kemarin yang kita bahas apa ya? Jaringan. Ya, yang bahas jaringan itu, yang router. Bu Ana jelasin ada DNS, ada TCP/IP. Sudah lupa apa enggak ditulis? Domain name system. Ya. Name system. Domain name system. Artinya apa? Yang dipahami dari domain name system itu apa? Untuk menyimpan informasi. Masih Informasi apa? nama host atau nama domain. Nama host, Domain name tahu nama system. domain. Jadi DNS ini adalah standar penamaan dalam internet ya. Terus kemudian kalau IP itu berhubungan dengan alamat. Jadi kalau domain name system itu berupa huruf, tapi kalau IP address itu berupa angka. Nah, antara DNS dengan IP address ini ada yang kayak jadi guide-nya kita kalau kita mau ke suatu alamat gitu ya. Nah, namanya apa? Jadi kita ngetik namanya alamat, nanti kita dihubungkan dengan kode-kode di alamat tersebut. Itu namanya apa? Halo, halo. Namanya router. Jadi dari kata rute itu loh, rute itu kan penunjuk jalan sih. Oh, rute ke arah mana gitu loh. Namanya rute. Jadi kita nggak akan kesasar, kita akan ditunjukkan, oh yang namanya ini tuh kodenya 00 berapa, itu yang tahu router. Oke, sampai di sini definisi cloud computing. Yang ini tadi di-share. Lo internetnya mau apaan sih? Yang di-share Bu Ana ya. Ini adalah penyimpanan dalam perangkatnya kita. Atau misalkan perusahaan itu enggak, kalau zaman dulu belum familiar dengan internet, belum terhubung dengan dunia luar. Nah, ini nyimpen file-file ya di hard disk perusahaan itu. Nah, tapi kalau sekarang sudah internet minded dengan adanya cloud computing, maka segala macam file disimpannya pakai servernya, bisa servernya Google atau servernya dari tempat lain. Yang kemarin disuruh Bu Ana ini survei harga, ada dari Google, ada dari Amazon. Nah, itu. Jadi masing-masing server punya harga sendiri, ada yang mahal, ada yang terjangkau. Tapi kalau yang mahal itu keamanannya lebih terjamin. Nah, ini
cloud computing, delivery on demand computing service over the internet on a pay as you go basis. Jadi kita menggunakannya berapa giga, nah itu yang kita bayar. Jadi nggak usah beli hard disk yang berapa tera, kemudian maintenance-nya juga susah. Nah ini, jadi kalau dulu belum ada cloud computing, pakai storage device, ada hard disk. Kalau sekarang save filenya ya kalau Bu Ana nge-share file tadi itu nge-save-nya di Google Doc, jadi Google Data Center. Oh iya, untuk tugas hari ini sudah ngerti enggak maksudnya Bu Ana? Jadi nanti satu kelas itu, ya tak jelasin dulu. Satu kelas itu bikin laporan, kan kemarin cuman nulis absen ya, satu file nulis absen aja, nama. Nah, biar nulisnya agak panjangan, nggak absen tok. Jadi kita coba bikin laporan kegiatan. Nah, kegiatannya apa? Kayak PKL gitu, cuman Bu Ana kemarin kan sudah pernah ngajak yang ke Google Data Center. Kemudian juga ke gudangnya Amazon. Ingat enggak? Nah, itu nanti kalian laporkan lah. Laporannya gimana? Ya nulisnya di file yang sudah di-share sama Mas Sami ini tadi. Jadi mulai ada apa namanya? Halaman cover, kemudian lembar pengesahan, terus daftar isi, kata pengantar, pendahuluan. Nah, yang di-share Bu Ana ini tadi formatnya itu mirip-mirip sama skripsi ya. Tapi kalau skripsi itu lebih detail lagi, ada pengolahan datanya. Jadi ini cuman buat latihan. Metode menjelaskannya cuman deskriptif. Jadi bukan metode kualitatif yang pakai SPSS itu enggak ya. Yang apa metode kuantitatif itu enggak. Jadi kita cuman kita perginya ke Google kapan sih? Misalkan disepakati aja. Kita ke Google bareng-bareng pada pertemuan kapan hari itu, tanggal berapa, nanti di situ ada keterangan apa aja, misalkan Google itu luasnya berapa. Kalian browsing, nanti kalian masukkan di situ. Terus kalau ada foto, masukkan juga di situ. Oh ini loh Google Data Center, itu ada fotonya kayak server-server yang besarnya kayak lemari itu dimasukkan, enggak apa-apa. Kan tadi sudah di-share Bu Ana ya. Lokasinya kita itu ada 3, Google Data Center, terus gudang Amazon, sama kantor Google yang di Singapura itu. Itu kalau nggak salah Bu Ana pernah lihat itu kayak di situ itu orang kerja itu nggak kayak kerja, jadi ada tempat permainan, ada spa, ada macem-macem, makan gratis, semuanya ada di situ gitu loh. Nah nanti kalian lihat bareng-bareng, kalian tuliskan bareng-bareng dalam satu file yang sudah di share Bu Ana. Dikumpulinya kapan? 3 minggu lagi atau sebelum UAS. Oke? Jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung japri Bu Ana, enggak apa-apa, nanti Bu Ana jawabnya di grup biar semuanya tahu. Ya. Tapi yang pertama dicoba dulu, dibuka, bisa enggak buat ngetik. Kan ada daftar ini ya, daftar kelompok, ada nama mahasiswa, ada NIM gitu kan. Nah, itu nulis dulu nama. Kalian nulisnya loncat-loncat enggak apa-apa, pokoknya nanti terakhir itu ditoto rapi, kayak yang sistematis yang sudah ditaruh di filenya itu tadi. Oke, lanjut lagi. Ini kurang 12 menit.
Tak jepret layar dulu ya. Yang videonya belum nyala, dinyalain dulu. Action dulu, action dulu. Mbak Agnes, Mbak Tata. Kemarin ketemu Mbak Tata loh. Nggak tahu kalau nggak di Jawil Mbak Tata. Mana fotonya, videonya? Jepret dulu ya. 1, 2, cheese. Dah. Lanjut lagi. Share screen-nya. Nah, ini. Tipe cloud computing. Jadi tipe cloud computing itu ada berapa? Ada 2. Cloud computing untuk deployment model. Ini adalah apa ya? Semacam macam-macamnya cloud. Nah, apa aja? Ada public, ada private, ada hybrid. Kemudian service-nya apa aja? Ada IaaS, ada PaaS, ada SaaS. Nah, ini perumpamaannya. Kalau public itu kayak kita naik bis. Jadi, cloud yang digunakan bareng-bareng untuk menyimpan sesuatu. Sedangkan kalau private, nah itu kita bayar storage-nya itu per bulan. Jadi ada semacam ini maksudnya privasi gitu ya. Jadi khusus untuk kita misalkan kalau di Google itu dibatasi 5 giga, nanti 5 giga ke atas harus bayar misalkan 15.000 atau 20.000 tiap bulan. Nah, itu adalah private cloud. Sedangkan kalau hybrid itu kayak kita nyimpen tapi versi private dan kayak ini lebih cepat aja. Jadi kayak taksi gitu. Jadi nggak yang kita punya sendiri. Jadi kalau on car itu kayak storage device-nya, hardware-nya itu kita yang beli gitu loh. Tapi kalau hybrid itu kita storage-nya cuman nebeng aja, kita bayar sewanya aja. Nah, ini rent private taxi. Kemudian kalau servisnya ada 3 macam. IaaS. Ada yang tahu? IaaS itu apa? Infrastruktur as service. Jadi kayak kita pesen makanan ya. Jadi makanannya itu kita bahannya beli sendiri, kita yang masak, itu adalah infrastruktur as a service. Tapi kalau kita makan di luar kayak di kafe gitu, itu kategorinya kayak SaaS. Apa SaaS? Software as a server. As a service, maaf. Jadi ada 3 ini ya. Ini. Nah, ini. Kalau IaaS itu seperti masak, beli bahan dan masak sendiri. Kalau PaaS itu seperti kita pesen kue yang sudah jadi dimakan di rumah. Tapi kalau SaaS itu kita pesen kue dimakan di toko kuenya. Jadi kita nggak diribetkan dengan cuci piring lah, apalah. Jadi semuanya siap saji. Sampai di sini waktunya kurang 7 menit. Ada yang bertanya?
Ada yang bertanya atau sudah sampai sini aja? Bu, saya mau tanya tugasnya. Iya, boleh, boleh. Itu berarti tugasnya satu kelas satu gitu, Bu, laporannya. Ya, heeh. Nulisnya bareng-bareng di satu file yang sama. Iya, ya, Bu. Ya, yang kemarin absen Misinya di giliran ya, file Bu yang ya. sama. Apa? Misinya berarti giliran gitu harus satu-satu gitu ya. Loh, enggak. Jadi Mbak ngetik apa, nanti otomatis di HP-nya Kelihatan itu ya, temennya Bu. langsung Oh, kayak yang kelihatan. oke. Heeh, langsung kelihatan. Nah, itu loh yang kemarin Bu Ana coba absen itu loh. Bu, saya Iya, Bu. nulis kok nggak kelihatan di filenya Bu Ana. Nah, itu berarti filenya itu disimpan di HP. Kalau kelihatan di filenya Bu Ana, berarti itu file yang benar, disimpan di cloud. Oke? Gitu, Bu. Jadi nanti tahu bedanya. Nyimpen di HP apa di cloud. Tapi ini tadi udah disetting Bu Ana itu nggak bisa offline, jadi apa? Online. Otomatis online. Jadi kalau ada temennya yang ngedit, nah pasti ketahuan ada klip-klipnya, bahkan ada namanya juga. Ya, jadi coba nanti apa yang bisa kan sudah di-share Bu Ana yang ini contoh filenya sama sistematika penulisan. Nah, itu dulu ditulis, nanti perkara ngisinya bareng-bareng dipikir satu kelas. Ya, jadi nanti ketua kelasnya tetap ini ya, pegang kendali ya. Maksudnya kalau ada temennya yang nggak aktif atau nggak bisa nulis bareng, itu dilaporkan ke Bu Ana. Sudah jelas? Kan ada Iya, Bu. panduan PKL juga toh. Terus ada Iya, Bu. contoh laporan KKN Bu Ana barusan kemarin. Itu dibuat acuan boleh. Ya Bu, udah, saya juga kenapa? mau ngasih tahu kalau PKL-nya itu wajib, Heeh. tetapi yang seminar itu yang nggak wajib. Karena seminar itu yang wajib khusus anak akuntansi. Tapi kalau PKL-nya semuanya wajib. Katanya waktu Zoom kemarin itu yang saya tangkap. Kan tadi Mbak Desi bilang katanya PKL-nya nggak wajib. Iya, heeh. Yang ke Jogja maksudnya kan yang seminar ke Jogja itu Nah, kan akuntansi doang. Yang PKN-nya kan semester 7 itu yang wajib. Itu Nggak enggak tahu sih? nanti. Nunggu info berikutnya. Info bayar sudah? Belum? belum. Kalau KKN Katanya udah ada kemarin orang, Bu. sekedar referensi ya, bayarnya 900. Jadi seminggu itu persiapannya kayak diuber-uber, ya bener, dosennya ya diuber-uber, mahasiswanya ya diuber-uber bayar. Jadi ya ada yang setengah nggar solo, ada yang ya wis ndak apa-apa lah, emang kalau semester sekarang semester 5 itu emang jatahnya PKL bayar. Nanti semester 7 jatahnya KKN itu juga bayar. Lah itu kok bayarnya mahal sih, Bu? Lah iya emang waktunya bagi-bagi ini, bagi-bagi sembako kemarin itu. Jadi tiap kali kegiatan KKN itu pasti emang kita berbagi, bagi-bagi apa aja. Jadi ya dimaklumi saja kalau memang bayarnya kok mahal banget. Sudah sampai di sini. Ada lagi yang mau bertanya? Iya Mbak Zunis kemarin sing temennya yang minta tolong bikin video sama Bu Ana itu siapa ya? Aku lupa. Nanti tolong di ini ya, dijapri Bu Ana ya, daftar nama temennya kemarin. Yang 6 anak kalau nggak Ya. salah. Oh, yang sudah buat video itu, Bu. Iya, lupa Bu Ana. Oh iya. Iya, Iya, Bu. anak 6 kalau nggak salah ya. Ya. Ya Nggih. udah, sampai di sini Bu Ana akhiri ya. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.